Jadi ada keyakinan bahwa perilaku seseorang, tindakan seseorang menjadi penjamin eksistensi orang itu. Padahal bukan tindakan yang dapat menjadi penjamin. Ibn Athaillah berkata, resiko mengandalkan amal adalah kamu gampang putus asa, gampang kecewa. Jika kamu mengandalkan tindakanmu, maka niscaya ketenanganmu terganggu ketika kamu salah melakukan sesuatu atau telat melakukan sesuatu. Saat kamu melakukan kesalahan atau telat update, muncul pada pikiranmu bahwa hidupmu hancur. Inilah gejala FOMO. Kata Ibn Athaillah, ini cara pandang yang keliru. Jangan jadikan tindakanmu sebagai penjamin dari ketenanganmu. Itu kata Ibn Athaillah. Jangan jadikan tindakanmu sebagai penjamin dari eksistensimu. Tindakan kita sehebat apapun selalu memiliki kekurangan. Kamu sudah melakukan 5 hal misalnya, ternyata orang lain sudah melakukan 10 hal. 5 hal yang menurutmu bagus, sudah banyak itu, ternyata lebih sedikit ketimbang yang lain. Pada saat itu kamu merasa FOMO. Padahal orang yang melakukan 10 tindakan bisa juga ketika membandingkan dengan yang lain ternyata sudah melakukan 11 hal, 12 hal, 13 hal. Dia akan merasa ketinggalan, dia juga melakukan FOMO. Dia akan mengalami FOMO. Maka perbaiki cara berpikirmu, begitu kata Ibn Athaillah. Kesimpulan yang harus kita lakukan adalah perbaiki cara bertindakmu. Pertama, jangan menganggap bahwa pekerjaan dan tindakan kita menentukan segala-galanya. Jangan anggap apa yang kamu lakukan itu jadi satu-satunya sumber keberhasilan dan kebahagiaanmu. Terbukalah pada kemungkinan lain, biar nggak gampang kecewa. Kedua, banyak faktor dan variabel yang terlibat dalam hidup kita, yang variabel-variabel itu di luar kontrol kita. Faktor-faktor lain itu bisa membelokkan hubungan sebab akibat. Seperti contoh, kita sudah berusaha mendekati seseorang, ternyata dia pindah. Pindah itu variabel yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau kita mengandalkan amal, maka kita atau mengandalkan tindakan kita, usaha kita akan kecewa. Kalau kita tidak memperhitungkan ada kemungkinan variabel yang lain. Ketiga, bersedia menerima kehidupan ini secara utuh, memandang kehidupan ini secara utuh. Apa maksudnya? Hidup ini memang nggak sempurna, kadang berhasil, seringnya gagal. Mengharap keberhasilan tentu saja harus, tapi saat kamu menerima kegagalan, santai saja. Saat kamu gagal, pikirkan pasti ada faktor lain di luar jangkauanmu. Atau belum saatnya kamu mendapatkan keberhasilan. Saat kamu gagal, tertawalah. Seperti kamu memilih durian. Kadang dapat yang manis, kadang dapat yang hambar. Kalau kamu dapat yang hambar, cari lagi durian yang lain. Tentu kalau kamu punya duit tambahan. Nah, kalau begitu, kalau kita tidak boleh bersandar kepada tindakan kita, kalau kita tidak boleh bersandar habis-habisan pada tindakan kita harus bersandar pada siapa dong? Kata Ibn Athaillah, jika kamu mau mencari penjamin, mencari tempat bersandar, carilah penjamin yang kuat dan tidak memiliki kekurangan. Kalau kamu bersandar pada yang rapuh, kamu akan kecewa. Seperti bersandar pada dinding yang rapuh, kamu akan jatuh ke belakang. Maka bersandarlah pada Allah yang maha kuat, yang abadi, yang terus-menerus mengasihi kita, yang terus-menerus menemani kita. Allah telah berjanji bahwa kamu juga saya, kita semua diciptakan tidak dengan iseng. Ada tujuan mulia dari Allah saat menciptakan kita. Bahkan Al-Quran menceritakan betapa bangganya Allah pada saat selesai menciptakan manusia pertama. Setelah Adam terciptakan, dia umumkan pada malaikat, pada jin, pada semua makhluk yang ada waktu itu, dan memerintahkan untuk bersujudlah, hormatilah manusia pertama ini. Malaikat dan jin dan yang lainnya disuruh menghormati kita. Saking bangganya Allah pada kita. Karena Allah menciptakan kita dengan bangga, maka tidak mungkin Allah membiarkan kita tanpa tujuan yang mulia. Allah berjanji kita akan mendapatkan hidup yang sukses penuh bahagia jika kita mengandalkan Allah dalam segala aspek. Allah berjanji seluruh masalah kita akan selesai karena bersama kesusahan akan diberi 2 kemudahan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Syaratnya kau dan aku mengandalkan Allah. Kau dan aku harus menjanjikan Allah sebagai penjamin kehidupan ini.
So, jika kita tiba-tiba merasa FOMO, ingatlah aforisme Ibn Athaillah ini. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudil zalali. Jika kamu menemukan dirimu hopeless, harapannya menipis ketika melakukan satu kesalahan, ketika telat update, maka sadarilah bahwa kamu hanya mengandalkan apa yang kamu lakukan, bukan pada kasih sayang Allah. Yang harus kamu andalkan agar tidak gampang FOMO adalah kasih sayang Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.